Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Lestari Siregar, NIM 17040323, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai saham dan obligasi, mata kuliah manajemen keuangan. Pembahasan yang akan saya bahas itu ada mengenai saham dan obligasi yang mencangkup tentang pengertian, jenis-jenis, keuntungan, resiko, penilaian, dan karakteristik. Yang pertama itu saham, pengertian saham. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemilik Saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi misalnya sama dengan kita menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan suatu slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang tersebut. Bedanya adalah investasi saham yang kita terima bukan slip, melainkan saham. Contohnya, jika perusahaan menerbitkan 100 lembar saham dan seorang memiliki 400 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 40% kepemilikan saham di aset perusahaan tersebut. Jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham ada dua, yaitu saham biasa. Saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan. Mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Saham biasa memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit saham baru. Yang ketiga, ada tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Yang kedua, ada saham prevent. Saham prevent, saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Saham ini lebih aman dibandingkan dengan saham biasa, karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Karakteristik saham prevent, yang pertama, memiliki berbagai tingkat tagihan terhadap aktiva dan pendapatan. Yang kedua, tagihan terhadap aktiva dan pendapatan. Yang ketiga, dividen kumulatif. Dan yang terakhir ada konvertibilitas. Keuntungan saham. Keuntungan saham ada dua. Yang pertama, dividen. Dividen laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Maka, keuntungan untuk tiap investor atau pemegang saham tergantung dari ukuran atau jumlah saham yang dimiliki dengan kurun waktu tertentu. Capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Contohnya, kita membeli saham pada suatu perusahaan dengan harga per sahamnya misalnya Rp15.000 dan menjual dengan harga Rp17.000. Berarti kita mendapatkan capital gain sebesar Rp2.000 per lembar sahamnya. Keuntungan inilah keuntungan ini masih belum dipotong biaya transaksi saham. Keuntungan terbesar biasanya dari pemilik saham biasanya terletak pada capital gain ini, karena kenaikan harga saham bisa berlipat-lipat dalam jangka panjang. Resiko kepemilikan saham. Yang pertama ada capital loss. Capital loss adalah harga beli bisa lebih tinggi daripada harga jual. Jika harga jual merosot tajam, maka hal inilah yang akan menjadi momok menakutkan. Ilustrasinya, saat kita membeli saham dengan harga Rp5.000 dan harus menjualnya di angka Rp2.000, maka secara otomatis kita sudah mengalami kerugian lebih dari 50% per lembarnya. Maka bayangkan aja, jika kita memiliki lebih dari 1.000 lembar saham, maka berapa kerugian yang akan kita alami. Resiko suspend ini terjadi ketika saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Secara otomatis, seluruh saham yang dimiliki tidak memiliki nilai sama sekali dan akan mengalami kerugian 100%. Penyebab dari resiko suspend ini ialah yang pertama, penurunan harga saham yang cukup drastis dalam waktu singkat.
Yang kedua, perusahaan dirugikan oleh krediturnya. Dan yang terakhir itu ada permintaan dari otoritas bursa yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Penilaian saham. Penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham yang mereka miliki. Ada 3 jenis penilaian saham menurut Hartono, yaitu yang pertama nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. Yang kedua itu ada nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Yang ketiga itu ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Yang kedua, obligasi. Pengertian dari obligasi itu sendiri merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi ini berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran utang, dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang saham. Contoh ilustrasinya, suatu perusahaan sedang membutuhkan dana tambahan. Perusahaan tersebut kemudian menerbitkan surat utang untuk mengumpulkan dana. Surat utang tersebut dibeli oleh investor dengan nominal sesuai dengan nilai utang yang diberikan. Surat utang itulah yang dinamakan obligasi. Jenis-jenis obligasi ada 3. Yang pertama, obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau yang sering kita sebut dengan BUMN atau perusahaan swasta. Yang kedua itu ada obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Yang terakhir itu ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Keuntungan berinvestasi dalam obligasi ada 5. Yang pertama, memperoleh kupon atau bunga secara berkala. Yang kedua, mendapat capital gain saat menjual obligasi kepada investor umum. Yang ketiga, pasti dibayarkan kembali ditambah dengan return atau kupon. Yang keempat itu ada keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai jaminan atau anggunan. Karakteristik obligasi. Yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Yang keempat, obligasi memiliki masa jatuh tempo. Ada yang jatuh tempo 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Yang kelima itu ada obligasi punya indentur, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini berisi hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi. Dan yang terakhir itu, instrumen investasi ini punya peringkat. Misalnya AAA, AA, A, BBB, dan sebagainya. Peringkat ini mencerminkan resiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Harga obligasi. Berikut ini ilustrasi di antara 3 obligasi yang memiliki 3 harga yang berbeda. Harga par adalah harga obligasi yang sama dengan nilai par atau nilai nominal. Harga premium adalah harga obligasi di atas harga par atau lebih besar dari 100%. Dan harga diskon adalah harga obligasi di bawah nilai par. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa apabila investor membeli obligasi L di harga diskon memiliki yield to maturity yang lebih tinggi dibandingkan dengan kupon. Sebaliknya, apabila membeli M di harga premium, maka nilai yield to maturity akan lebih rendah daripada kupon. Berikut merupakan tabel perbandingan antara saham dan obligasi. Indikator deskripsi singkat.
saham, surat kepemilikan perusahaan, obligasi, surat hutang. Indikatornya, badan yang dapat mengeluarkan. Untuk saham, perusahaan terbuka atau TBK. Untuk obligasi, perusahaan dan pemerintahan. Indikator, pembagian keuntungan. Untuk saham, dividen diambil dari keuntungan bersih perusahaan. Untuk obligasi, harga pokok dan bunga. Indikator jangka waktu. Untuk saham tidak terbatas selama perusahaan itu masih ada, dan untuk obligasi terbatas. Jangka waktu pembayaran telah ditentukan. Indikator kewajiban badan untuk membayar. Untuk saham hanya jika perusahaan untung, dan untuk obligasi sangat wajib untuk dibayar. Indikator resiko investasi. Untuk saham cukup besar karena bisa saja perusahaan mengalami kerugian atau bahkan bangkrut. Untuk obligasi kecil karena berapapun keuntungan atau kerugian, perusahaan tetap wajib membayar sejumlah bunga yang telah ditentukan. Indikator keuntungan investasi. Untuk saham, high risk, high reward, jika untung dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar, lebih besar daripada obligasi. Dan untuk obligasi, low risk, low reward, pemegang obligasi mendapatkan keuntungan secara pasti setiap tahunnya. Indikator apa yang terjadi jika perusahaan bangkrut atau yang sering disebut dengan likuidasi. Untuk saham, kepemilikan saham menjadi tidak berharga. Perusahaan hanya akan membayar laba terakhir, itu pun kalau ada. Kalau untuk obligasi, pemegang obligasi didahulukan atau diprioritaskan untuk dibayar. Bahkan untuk membayar, pemegang obligasi bisa menggunakan aset perusahaan. Indikator, contohnya, kalau untuk saham PT Sampurna Tbk, saham Bank Sentral Asia atau BCA. Untuk obligasi biasanya surat utang negara atau SUN, obligasi retail Indonesia atau yang disebut dengan ORI. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin dipertanyakan, kepada teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hana Sofia, NIM 1704030222. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui saham tersebut naik atau turun? Terima kasih. Terima kasih untuk Hana Sofia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Hana Sofia, yaitu pertanyaannya, kapan harga saham naik? Sebenarnya ada berbagai faktor yang mempengaruhi harga saham naik dan turunnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui sikap uangmu.ojk.go.id, pergerakan harga saham dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor internal, meliputi fundamental perusahaan, aksi korporasi, dan kinerja perusahaan. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, kekuatan rupiah terhadap mata uang asing, faktor panik, dan faktor manipulasi pasar. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Sudah. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kofifa, NIM 17040307. Di sini saya ingin bertanya kepada saudari Rika, bagaimana cara memilih saham yang bagus? Terima kasih. Terima kasih buat saudari Mutiara Kofifa yang telah bertanya. Pertanyaannya ialah, bagaimana memilih saham yang bagus? Sebenarnya tidak ada ketentuan dalam pemilihan sebuah saham. Yang pasti, beli saham itu sesuai dana yang kita punya dan yang tersedia. Namun, sebelum membeli, kita harus mencari informasi mengenai emiten tersebut. Menurut Hamdi Hasarbaini, Direktur Pengawasan Transaksi dan Keputusan BEI dari 2015 sampai 2018, menuliskan ketentuan umum dalam memilih saham. Yang pertama itu, perusahaan memiliki fundamental bagus. Yang kedua, memahami prospek bisnis perusahaan. Yang ketiga, perusahaan didukung manajemen yang baik. Dan yang terakhir itu, harga saham murah. Menurut saya, dan sebagai tambahan, menurut saya, kalau kita ingin saham yang bagus, kita seharusnya mengetahui ketentuan terlebih dahulu, seperti ketentuan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Terima kasih. Apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih, Saudari Rika. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Saya akhiri presentasi saya.
Saya akhiri presentasi saya mengenai materi saham dan obligasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.